Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini di hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang senantiasa kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk hari baru, hari berkat pemberian Engkau. Kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati, mengawali setiap tugas, aktivitas, usaha dan kerja, bahkan pelayanan kami. Dan kami mau mengawali itu semua dengan menyembah hadirat-Mu, lewat saat teduh membaca Alkitab dan merenungkan bersama berita firman Tuhan. Karena itu terangi kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya setiap firman yang akan kami baca dan dengar bersama di pagi hari ini, itu mendapat tempat di hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam 1 Korintus pasal 15, dibaca ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah mengajar supaya percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mengajar asal katanya adalah ajar, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah proses atau perbuatan, cara, segala sesuatu mengenai mengajar, memberi pelajaran atau melatih. Orang tua dalam keluarga merupakan guru utama dalam mengajar dan mendidik anak-anak. Banyak orang tua bahkan rela meninggalkan pekerjaannya dan lebih mengutamakan pendidikan anak-anaknya demi masa depan mereka. Namun tidak sedikit juga orang tua yang kita lihat mempercayakan pengajaran itu kepada pembantu rumah tangga, guru private, sehingga pertumbuhan kepribadian, mental, bahkan spiritual anak tidak maksimal. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hal mengajar tentang ajaran Yesus Kristus sebagaimana bacaan Alkitab kita bukan semata-mata tugas dirinya saja, tetapi itu menjadi tugas semua orang yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengajar, supaya jemaat memiliki ajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Disampaikannya bahwa semua rasul mengajar ajaran Yesus Kristus tentang kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia, sehingga jemaat kemudian diajak untuk menjadi percaya. Jika merujuk pada ucapan Yesus Kristus tentang mengajar, sangat jelas ia tidak saja mengajarkan tentang kerajaan surga, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani seperti dalam doa Bapa kami antara lain, berilah makanan secukupnya, saling mengampuni. Artinya Yesus Kristus mengajarkan bagaimana gaya hidup yang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Tugas mengajar tentang ajaran Yesus adalah tugas setiap orang percaya, termasuk kita sekalian, bahkan orang tua di tengah keluarga. Walaupun dalam praktiknya ada orang tua yang tidak mengajarkan dengan benar dan tidak memberi contoh teladan yang baik. Tapi juga di sisi yang lain, sebaliknya ada anak-anak yang kemudian tidak dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan menyakiti dengan perbuatan-perbuatan tercela. Contohnya, tidak mau bekerja, hanya kesana kemari tanpa tujuan, atau meminum minuman keras, penggunaan narkoba, seks bebas, judi, malas belajar, malas beribadah, sehingga tidak punya masa depan yang jelas. Yesus Kristus ketika mengutus murid-muridnya, memerintahkan mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan
tugas inilah yang menjadi motivasi Rasul Paulus dalam mengajar jemaat di Korintus. Karena itu bagi kita sekalian, marilah kita juga sebagai keluarga Kristen, mari kita saling mengajar anggota keluarga dan sesama kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Semoga Tuhan memampukan kita dalam mengajar dan memberikan pengajaran yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di pagi hari ini kami belajar bagaimana semangat Rasul Paulus dalam mengajar kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, sehingga memotivasi kami lewat saat teduh ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami terus diajak untuk mengajarkan apa yang baik kepada sesama kami. Pengajaran tentang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama sebagai landasan hidup orang yang percaya. Biarlah kami semua terpanggil untuk mengajarkan dan melakukan apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami dimampukan untuk menjadi berkat. Tapi pun ada tugas-tugas khusus yang kami emban, terutama sebagai seorang orang tua di tengah keluarga. Orang tua yang punya tugas untuk mendidik, mengajarkan apa yang baik kepada anak cucu kami. Biarlah Tuhan memampukan kami, sehingga apapun yang kami ajarkan, itu lebih daripada sekedar pengajaran. Tapi kami dimampukan untuk memberikan teladan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam setiap profesi, tugas kerja, apapun yang kami lakukan, biarlah setiap tugas tanggung jawab itu kami kerjakan dengan bertanggung jawab. Karena kemanapun kami pergi dan berada, kami diutus untuk menjadi saksi Tuhan, mengajarkan apa yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kemanapun kami pergi dan berada, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tapi pun setiap pengajaran yang kami lakukan, kami mau melandaskannya dan mendasarkan itu semua pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu mampukan kami, supaya kami dapat mengajarkan apa yang baik kepada sesama kami, terutama teladan Yesus Kristus itu terpancar dalam setiap pengajaran kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta, setiap bakat, kelebihan, tapi pun tugas tanggung jawab yang boleh kami emban dalam setiap peran dan fungsi yang kami lakukan. Di tempat kerja, di tengah keluarga, ketika ada di sekolah, ketika ada dalam pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27 diberkati Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini, Tuhan berkati. Dalam setiap tugas kerja, aktivitas kami, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pun ketika ada masalah, tantangan kehidupan, kami mau menyerahkan semua hanya di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Diberkati jemaat-Mu yang bersyukur berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun keluarga. Biarlah setiap sukacita yang boleh mereka rasakan dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Tapi pun dalam gumul sakit penyakit yang dirasakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan pun yang akan menjamah dan memulihkan sehingga kesembuhan yang seutuhnya yang berasal daripada Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan. Kami mau menikmati hari-hari berkat pemberian Tuhan dengan mengucap syukur dan selalu memuliakan Tuhan. Karena itu inilah hidup kami, baik secara pribadi maupun keluarga. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan. Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, setiap mereka yang terlibat di dalamnya bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan, supaya ada sehat kuat yang boleh senantiasa dirasakan dalam menjalani tugas pelayanan di ladang Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.